Yang kedua, hendaknya orang mukmin itu khawatir jangan-jangan Allah memanggil kita dalam keadaan hidayah yang diberikan kepada kita dicabut. Luar biasa Bapak Ibu. Ya. Ini pesan penting. Sehebat beliau, gitu ya, pesannya begitu. Hendaknya setiap orang mukmin itu khawatir kepada Allah, jangan-jangan Allah memanggil kita ketika kita di dalam keadaan tidak beriman. Kan ngeri nih. Saya juga punya ya informasi beberapa mubalek ya wis apal Quran niku enten sing akhirnya tidak istiqomah jadi orang Islam. Pindah agama lain. Gak ada jaminan. Ya. Maka ini nasihat penting bagi kita untuk apa? Nikmat iman, nikmat Islam yang sudah kita terima ini kita jaga betul. Supaya apa? Ketika Allah memanggil kita semua itu dalam keadaan tetap iman. Maka ketika dalam keadaan iman itu nanti akhirnya husnul khotimah. Ketika mboten ya Allah. Tidak ada jaminan. Ya. Survei membuktikan, ada juga hadis, ada orang yang dari awal sampai menjelang akhir itu dia melakukan amal surga. Sehingga diceritakan dalam hadis itu ternyata tinggal satu sejengkal dia masuk surga. Ternyata apa? Dia mengamalkan amal neraka. Sehingga apa? Ketika amal neraka dipanggil akhirnya masuk neraka. Tidak jadi masuk surga. Ada orang yang melakukan amal neraka dari awal sampai akhir, tinggal sejengkal dia masuk neraka. Tetapi ternyata apa? Dia insaf, tobat, melakukan amal surga. Terus dipanggil oleh Allah, akhirnya masuk surga. Ini jadi perhatian bagi kita. Maka ada hadis barang siapa yang akhir hayatnya berkata, La ilaha illallah dakhalal jannah. Dan untuk menjadi orang begini tidak datang tiba-tiba. Ya. Tidak datang tiba-tiba. Ini saya yakin karena keistiqomahan dalam beramal. Keistiqomahan dalam keimanan, keistiqomahan dalam beramal baik. Sehingga apa? Ketika menjelang akhir. Ya, itu ketika nyawa akan kita mengucapkan la ilaha illallah. Walaupun wis apal ning nek amale beda. Itu yang saya kira tangeh lamun. Maka terkait dengan pesan yang kedua itu menurut Utsman ini apa yang harus kita lakukan? Paling tidak 3 hal. Napa? Ziyadatul ilm. Selalu berupaya nambah ilmu. Ya. Nambah ilmu. Karena kalau tidak nambah ilmu kadang-kadang amal yang kita lakukan akan hambar. Ketika hambar kita juga nanti akhirnya males. Tapi tholabul ilmi insya Allah nanti tambah kuat. Silahkan. Tidak hanya 1 minggu sekali. Ya. Kalau perlu ya bisa 2 kali. Tambah buka ini digunakan untuk baca ini ayat ini tafsirnya bagaimana, asbabun nuzulnya bagaimana, kan saniki ini gudang ilmu toh. Ya, kita gunakan untuk membantu kita mengantarkan kita masuk surga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing kompak kok para bunda niki, para ayahanda kurang terdengar suaranya atau karena memang jumlahnya kalah. Jumlahnya kalah. Salam di Indonesia itu menurut saya ada 4 macam. Bapak Ibu, para bunda, setahu saya salam di Indonesia itu ada 4 macam. Apa itu 4 macam itu? Salam yang pertama
adalah salam yang harus dijawab. Salam yang kedua yang harus tidak dijawab. Salam yang ketiga, salam yang jika dijawab, yang mengucapkan salam ketakutan lari terbirit-birit. Nopo kuwi. Terus yang keempat, salam yang haram diterima. Wah, macam-macam gitu. Yang keempat, salam yang haram diterima. Dijawab jo haram, apalagi diterima. Salam nopo mawon sekawan menika. Pertama, seperti tadi itu hukumnya wajib dijawab. Kalau saya tidak salam sebetulnya nggak apa-apa. Toko matur, alhamdulillah, mboten napa. Hukumnya sunnah. Tetapi ketika kita mendengar ucapan salam dari saudara kita, dari teman kita, ya, sesama agama, kan itu. Kalau beda agama nanti beda. Ya, itu memang harus dijawab. Itu jenis salam yang pertama. Jenis salam yang kedua yang tidak harus dijawab. Salam nopo niku? Salam ketika kita sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab, sholatnya batal. Indahnya Islam itu luar biasa. Ibadahnya diawali dengan takbiratul ihram. Yang tidak ada yang maha besar selain Allah. Tetapi ketika selesai melaksanakan sholat, ternyata dituntunkan untuk mendoakan saudara kita, teman kita, sesama orang Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tidak usah dijawab. Cukup dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita setiap hari melakukan sholat 5 kali salam, ya, yang wajib itu mendoakan sebelahnya, itu ya buktikan dalam kehidupan sehari-hari betul-betul tidak menjadi masalah bagi orang lain, bahkan kita menjadi apa? Penerang orang lain, membantu orang lain, ucapannya juga menyejukkan, sikapnya juga ya menyejukkan juga. Ini salam yang kedua. Terus ibu-ibu, bapak-bapak, salam ting sholat ampun dijawab. Tadi batal. Intinya cukup diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik dengan suami, baik dengan tetangga. Ada tetangga membutuhkan, itu buktinya bahwa kita mudah-mudahan keselamatan, kesejahteraan, keberkahan ada padamu. Ya kan itu. Kan luar biasa Islam itu, ya. Nah, itu nggak usah dijawab, cukup dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu salam yang kedua. Salam yang ketiga tadi apa? Urung-urung wis materi. Salam yang ketiga, ya, salam yang jika dijawab, yang mengucapkan salam terbirit-birit. Panjenengan tidak wonten makam, terus assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin. Kok dijawab yakin ayah bunda mesti akan lari terbirit-birit, sopo sih? Lah sing jawab. Cok asring tindak makam mboten? Nah, monggo niku sunah Rasul. Ning ampun klintu niatipun. Ya. Niatnya itu mendoakan yang ada di perumahan kuburan niku
Terus kali ngemutaken kiambak menika badhe nututi. Niku yang terpenting. Ziarah itu kenapa disunahkan, itu membawa dampak positif. Neng ternyata prakteknya, nah ini cok penyimpangan. Enten tiang ziarah, wah aku nek ziarah nang kene iki jan mandi tenan. Daganganku lagi laris kok. Lah, dagangan jadilah laris. Nek ziarah nang Syekh kiye, wah laris. Enten niku. Ternyata juga ada yang terus lain hari datang mengatakan begitu, nyileh motor juru kuncine. Karena sudah kenal asring ziarah di situ diperbolehkan. Ternyata motornya enggak kembali. Ada kasus begitu. Tapi yang jelas ini rentan. Kalau ziarah itu rentan dengan praktek-praktek yang begitu. Nah, kita terhindar. Pokoknya kalau niatnya ziarah, gitu ya, udah mendoakan yang di alam kubur dan kita mengingat akan menyusul. Kan begitu. Ya. Ampun niat ya men lomboke ora paten. Aniku kelintu. Itu udah niat yang sana yang memberikan rezeki itu kok. Iya kan? Kok pun materi niki, pun rampung niki. Lah salam yang keempat niki, nah niku yang haram diterima. Niki biasanya pun pas pilkada, pileg, pilreh, pilpres. Niki haram diterima salam tempel. Niki ampun ngantos. Nah, tapi ini pilihan langsung itu rentan sekali dengan politik uang. Nah, ini memang orang Islam itu milih sapa wae silahkan di antara calon itu yang terbaik, tetapi jangan terus karena dia memberikan sesuatu. Pun salam kok wis materi nih. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahla sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Wonten ngarsanipun para sesepuh bini sepuh kakung sumawana putri ingkang satuhu dahat kinurmatan, wonten ngarsanipun segenap pengurus Majelis Taklim Al-Mutakin Catur Panca, Gedung Juang, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Indonesia. Ingkang kula hormati lan dumateng sedaya jamaah pengaosan kakung sumawana putri Majelis Taklim Al-Mutakin Catur Panca ingkang insyaallah dipun mulyakaken dening Allah. Langkung rumiyin sumangga kita hanya usahaken puji syukur wonten ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala. Nyuwun pangapunten kula mangke matur beto bahasa, 3 bahasa, ada bahasa Arab, bahasa Indonesia dan bahasa Jawa.
Cara Indonesia tok kayane mboten waget, cara Arab tok yakin mboten mudeng. Cara Jawa tok ya kirang prayoga. Pramila kula nyuwun pangapunten, apabila mangke matur kula anggenipun matur menika basane clewa-clewo. Kadang Arab, kadang Indonesia, kadang Jawa. Nggih. Monggo yaktos kita hanya usahaken puji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala dene ing titi laksana enjang menika katiti kita sedaya tasih dipun paringi kesehatan dan kesempatan sehat lahir maupun batin napa malih sak menika wulan Ramadan. Ini merupakan anugerah yang luar biasa. Mudah-mudahan ketika kita bulan ini berjumpa dengan bulan Ramadan itu, betul-betul ini menjadi indikator kita dipilih oleh Allah untuk menjadi orang yang bertakwa. Karena memang tujuan Allah menurunkan bulan gitu ya, yang sangat dimuliakan itu supaya memang orang-orang hambanya itu menjadi orang yang siap untuk dimuliakan oleh Allah. Napa malih kok saniki sing matur ya Ramadan. Niki hari ulang tahun kula. Ulang tahun, Bu. Ulang tahun nggak tahu yang keberapa karena setahu saya ulang tahun saya itu nggak bisa dilakukan setiap bulan Ramadan. Ya, karena bulan Ramadannya itu bulan Desember. Sekarang bulan Maret. Ayo bisa. Ini berarti ulang tahunnya bukan ulang tahun akbar. Ulang tahun asghar. Oke. Tapi yang jelas begitu Ibu Bapak Ibu. Makanya ini betul-betul kita syukuri kita berjumpa dengan bulan Ramadan. Bapak Ibu nate mireng cariyosipun mimpinya Tolhah bin Ubaidillah. Nanti Bu, Bunda, dereng? Ini terkait dengan bulan Ramadan ini. Bapak Ibu sekalian naik dereng kalau tak aturkin empun kula jemboten Bang Suli. Dereng? Dereng? Bapak? Oh, dereng nggih. Jadi di zaman Rasulullah itu ada 2 orang dari Bani Qudha'ah. Begitu Islam berkembang, dakwah sudah mulai merambat di berbagai daerah, maka terdengarlah sampai ke Bani Qudha'ah. Lah setelah sampai di sana itu ada 2 orang tertarik mau masuk Islam. Terus akhirnya dicari alamatnya Rasulullah, ya, ketemu. Setelah ketemu menyatakan masuk Islam. Ketika masuk Islam dia berkomitmen menjalankan dengan sungguh-sungguh sehingga terkenal 2 orang ini menjadi 2 orang yang orang Muslim yang taat. Sholat 5 waktunya raya rajin, sodakohnya ya rajin, puasanya rajin, kan begitu. Nah ketika Islam mau diperangi itu jika siap pasang dada, nyawa saya siap untuk diberikan. Betul ketika itu orang Islam akan diperangi oleh kafir Quraisy. Ampun punya persepsi, kan ada buku, wah, Islam berkembang dengan pedang, itu sangat keliru. Karena apa? Rasulullah itu zaman Rasulullah banyak perang, itu untuk membela diri, karena diperangi. Ketika itu ya minoritas, coba perang Badar niku tok pinten tiang Islam. Perang Uhud ya tok pinten. Sekedik. Itu juga dalam rangka apa? Mempertahankan diri. Lah ketika akan diperangi itu mesti Rasulullah tergerak untuk mempertahankan diri. Betul, akhirnya 2 orang ini juga ikut perang. Setelah perang selesai,
Yang dimenangkan siapa Bapak Ibu? Oleh orang Islam. Begitu selesai diteliti dua ini ternyata ya, yang satu wafat di medan perang, yang satu tidak. Singkat cerita, setahun kemudian yang satu itu meninggal dunia di rumah gara lantaran sakit. Lantaran sakit. Lah, setelah beberapa hari meninggalnya yang ini, teman yang kedua itu, Tolhah itu mimpi. Dalam mimpinya, ampun Sube, Tolhah bin Ubaidillah itu adalah 10 sahabat dari Rasulullah yang dijamin masuk surga. Nek tiang sing pun dijamin masuk surga dening Rasulullah mesti ngimpinipun mawon ngimpi sing apik. Ngimpi sing bener. Nek kiambak niku ngimpinipun benten. Nah, niki dereng ke materi tak telas niki dugi jam pinten. Singkat cerita wafat, lah ngimpi ini pun pripun, seolah-olah itu dalam mimpinya, Tolhah itu, niki disebutkan di dalam Musnad Imam Ahmad, jadi ini insya Allah sahih, ya. Dalam mimpinya itu, seolah-olah dari dalam, seolah-olah gedung yang megah, terus dari dalam itu memanggil, dia bertiga, dari dua orang Bani Qudha'ah dan dia. Lah yang dipanggil duluan siapa Bapak Ibu? Ternyata yang meninggal dunia setelah 1 tahun. Bukan yang mati di medan perang, mati syahid. Suruh masuk, setelah beberapa waktu baru dipanggil yang meninggal, yang wafat di medan perang ini. Terus panggilan yang ketiga, untuk Tolhah tidak dipanggil. Anda belum waktunya, silahkan Anda kembali. Begitu Anda kembali itu ngimpine mak biar. Nah, saya ngimpi lah. Mimpinya itu paginya terus disampaikan kepada para sahabat, teman-temannya. Terus sahabatnya bagaimana? Ora percaya. Kena ngopo kok sing mlebu surga dhisik, kok sing meninggal setelah 1 tahun, dan itu gara-gara sakit lantarannya tidak membela Islam. Tidak meninggal syahid. Akhirnya gaduh terdengar oleh Rasulullah. Kegaduhan di kalangan para sahabatnya Rasulullah, di kalangan para kaum muslimin itu terdengar oleh Rasulullah. Ya, terus akhirnya Tolhah didangu dening Rasulullah, dipanggil. Rasulullah sudah langsung begitu bla 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 selesai, ya. Apakah Anda heran dengan mimpi Anda? Iya wahai Rasulullah. Jangan heran. Rasulullah, jangan heran. Kenapa kok tidak heran wahai Rasulullah? Wong jelas-jelas yang masuk surga kok tidak yang mati syahid, ternyata malah yang meninggal 1 tahun berikutnya. Terus sekali lagi Rasulullah memberikan penjelasan, jangan heran wahai Tolhah. Itu benar kata Rasulullah. Bukankah yang meninggal 1 tahun berikutnya itu amal sholatnya 5 waktu berjamaah lebih banyak daripada dia? Iya wahai Rasulullah. Terus bukankah dia bertemu dengan bulan Ramadan dan dia melaksanakan ibadah bulan Ramadan dengan penuh kekhusyukan? Iya wahai Rasulullah. Itulah yang menyebabkan dia lebih duluan dipanggil masuk surga dan surganya lebih tinggi. Monggo pramila berdasarkan itu, monggo ini betul-betul kita syukuri. Ya. Syukuri betul, syukurnya ya betul-betul kita berterima kasih, terus berusaha melaksanakan ibadah di bulan puasa ini dengan sungguh-sungguh.
Sehingga betul-betul mendapatkan maghfirah dari Allah dan akhirnya mendapatkan kasih sayang Allah dan akan dimasukkan di dalam surganya Allah. Kula niku gampil mawon nek Ramadan iki napa to? Terdiri dari huruf ro, huruf mim. Nggih to? Roma. Lah, penyanyi Roma Irama itu. Ro, mim, dot. Terus alif, nggih to? Terus nun. Niki gandeng niki gadane kula. Roh niku rahmah. Jadi betul-betul bulan Ramadan ini merupakan rahmat dari Allah. Kita siap akan menyambut rahmatnya Allah atau tidak? Ya bagaimana caranya? Ya ibadah wajib ditertibkan, ibadah sunnah diperbanyak, kan begitu. Ibadah wajib ditertibkan. Sing cok masbuk ndur ora masbuk, sing cok ora jamaah ndur jamaah. Insyaallah. Ya. Yang sunnah diperbanyak, ada traweh, ada rawatib, ada duha dan lain sebagainya. Ya insya Allah itu baru sholatnya. Sedekahnya diperbanyak karena menurut riwayat Rasulullah niku nek bulan Ramadan niku jan sedekah melebihi angin berhembus. Jadi sampai diungkapkan melebihi angin berhembus, ya Allah. Nyah nyoh wah weh. Ini bulan Ramadan. Nah ini insya Allah naik seperti itu nanti tambah dengan puasanya juga benar, gitu. Puasanya benar. Nek meng poso menahan lapar dan dahaga kecil, kan gitu. Kecil. Tapi persoalannya menjaga organ tubuh kita, panca indera kita, termasuk hati kita, kan begitu. Dari hal-hal yang maksiat. Ya. Ini terpenting juga. Terus nanti diperbanyak baca Al-Quran. Sodako sampun, baca Quran sudah, sholat sudah. Ya. Terus berdoa, insya Allah ini berdoa untuk kebaikan keluarga kita, untuk diri kita. Ini bulan Ramadan tepat sekali. Apalagi ketika kita meneguk buka pertama. Peteguhan, 3 teguhan terus berdoa. Apa yang ingin diazamkan, apa yang ingin kita inginkan, kita pintakan. Itu pintakan ketika itu. Insya Allah makbul. Nopo malih ini 10 hari terakhir. Insya Allah. Insya Allah. Lah ini insya Allah kalau seperti ini nanti rahmatnya akan datang. Kasih sayangnya Allah datang. Maka huruf minnya selanjutnya itu namanya mim maghfirah. Akan mendapatkan ampunan dari Allah. Kita yakin kula niku wah dosane kathah sanget. Yakin nah ibu-ibu ngapunten mboten niki kali bapak-bapak. Ya, maka ini kesempatan minta ampun kepada Allah dengan melakukan perbaikan, taqarrub betul kepada Allah, insya Allah. Ya, ketika sudah mendapat ampunan dari Allah itu, yakin berikutnya huruf dot itu domanah jaminan masuk surga. Jaminan masuk surga. Alif, insya Allah orang yang berpuasa itu aman. Aman untuk kesehatan badan maupun kesehatan rohani. Karena apa? Memang ya cara gampangnya mawon. Sepeda ini nek digunakake terus ya, rodane glesdol. Nggih mboten. Kiambak niku mesin pencernakan itu nek gunakan terus gak ada hentinya. Wah. Ketika kita makan itu, begitu kita makan, mesin pencernakan kita itu bergerak terus sampai 3 jam kalau tidak salah. Nggih toh? 3 jam itu belum berhenti untuk mengurai makanan yang kita masukkan ke dalam perut kita. Terus ngeten aku nek dereng rampung kok wis ngemil tambah ngemul. Ayo kapan istirahatnya? Nggih mboten? Nah iya. Maka seperti ini mesti ya ini akan jadi
cepet dol. Tapi insya Allah kalau puasa, apalagi 1 bulan, puasanya juga enak. Beda dengan, saya punya temen itu yang beda agama, posone jadi menurut kitab jenengan pripun toh? Posone sehari semalam. Ya, sehari semalam dulu. Nek ya penak, nek ora iso ya ora sehari semalam enggak apa-apa. Nek ora kuat poso, sing penting nahan sing apa sing disenengi. Lah penak banget. Ya. Boleh dahar tapi sing penting menahan dari sing disenengi. Penak, monggo niku kita hargai, kita hormati, itu prinsip ya. Tapi dalam Islam luar biasa, maka aman. Ini pembukaannya kok terlalu lama. Terus nun itu, N itu nikmat. Ketika kita melakukan satu ibadah, kok nikmat niku tandane diterima. Ya. Nek urung nikmat isih kepeksa, isih krono yang lain itu perlu ada tanda tanya. Ya, tapi kalau nikmat sholat tarawih gitu nikmat, imame arak maca sing dawa ya nikmat. Apa meneh sing ina a'toina kulhu waile kulhu saja ya nikmat gak apa-apa, kok nikmat banget, itu tandanya diterima. Pun niku Ramadan gandeng kula naminipun Ramadan, nah terus matur Ramadan karena memang ini pas bulan Ramadan. Nah materi inti niki untuk jaminan ini 20 menit selesai enggak ya? Ya, selesai enggak selesai harus selesai. Barangkali materi sudah banyak sekali dari para mubalek, saya ingin menyampaikan yang berbeda. Bapak Ibu nate mireng, nate maos sahabat Rasulullah. Sahabat Rasulullah itu banyak sekali. Ada Abu Bakar, ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib, ya. Terus tadi ada Abdurrahman bin Auf, ada Tolhah bin Ubaidillah, banyak sekali. Dan itu ternyata memiliki amalan yang luar biasa. Dedikasi yang tinggi. Contoh Abu Bakar. Ketika Rasulullah itu duduk-duduk bersama Abu Bakar, sahabat yang lain Utsman barang tidak ada. Rasulullah itu tanyanya bagaimana? Wahai sahabatku, man asbaha minkumul yauma shaiman. Ketika itu tidak bulan puasa. Siapakah di antara kalian yang hari ini puasa? Sahabatnya Rasulullah tidak ada yang mengacungkan diri kecuali ya siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Dalem ya Rasulullah. Terus Rasulullah matur malih. Ngendika ya? Matur, ngendika malih. Ngendikane terus pundi? Man tabi'a minkumul yauma janazatan. Sapa sing saka sira kabeh sing ana sing iki sing hari ini sudah mengantarkan jenazah. Terdiam semuanya, enggak ada yang tunjuk jari. Hanya Abu Bakar As-Siddiq. Dalem wahai Rasulullah. Terus bertanya lagi yang ketiga kali Rasulullah. Siapakah di antara kalian yang hari ini sudah memberi orang fakir miskin? Ditanya lagi itu. Ya, dengan pertanyaan itu, jawabannya bagaimana? Tidak ada yang jawab kecuali tunjuk jari. Dalem wahai Rasulullah. Sinten menika? Abu Bakar. Memberi makan orang miskin, mengantar jenazah, yo poso. Terus bertanya lagi Rasulullah, siapakah di antara kalian yang hari ini sudah menengok orang sakit? Ya. Sudah menengok orang sakit. Tidak ada yang tunjuk jari. Abu Bakar yang tunjuk jari. Dalem wahai Rasulullah. Begitu mendengar seperti itu,
empat hal yang ditanyakan, tetapi oleh satu orang yang dilakukan, oleh yang dilakukan oleh satu orang, maka Rasulullah ngendika, tidak ada orang yang melakukan empat amal itu dalam sehari, melainkan dia jatahnya surga. Saya membaca hadis ini sahih. Ya Allah, itulah kehebatan para sahabat Rasulullah. Amalnya itu luar biasa. Dan itu ikhlas, bukan untuk pencitraan. Karena memang niku sing dangu Rasulullah terus nggih jujur. Ya Allah, itulah sahabat Rasulullah. Lah ketika itu tidak ada Utsman bin Affan dan tidak ada sahabat yang terpenting di situ, hanya orang-orang yang ada di situ kebetulan kan itu. Selain sahabat yang penting, tapi sahabat-sahabat Rasulullah yang penting ternyata memang memiliki amalan yang luar biasa. Maka ini jadi inspirasi bagi kita. Kalau kita ingin mendapatkan surga, ya, mari kita contoh para sahabat-sahabat Rasulullah. Karena juga kita dituntunkan untuk mencontoh para sahabat. Nah, saat menika niki intine kula matur sing inti niku ini. Sinten 6 pesan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan, sebelum masuk ke 6 pesan itu perlu saya sampaikan, ya, tidak asing bagi ayahanda dan para bunda ini saya kira, ya, karena ini sangat terkenal. Utsman bin Affan itu mendapat gelar Dzun Nur Ain, mendapat gelar mendapat 2 cahaya. Kenapa? Karena ternyata dalam sejarah Utsman bin Affan itu menikahi 2 putrinya Rasulullah. Putrinya Rasulullah yang pertama yang dinikahi adalah Ruqayyah. Setelah wafat, terus akhirnya Rasulullah mengizinkan juga untuk menikahi adiknya, Ummi Kulsum. Nah, karena menikahi 2 putrinya Rasulullah itu, dia mendapatkan gelar Dzun Nur Ain. Dalam sejarahnya, Utsman bin Affan itu orang yang sukses bisnisnya, kaya raya, ya, tetapi betul-betul sangat-sangat dermawan. Sangat-sangat dermawan. Ya. Jadi orang itu karo bondo. Dia semangat bisnis, strategi bisnisnya bagus sehingga dia sukses dan kaya raya betul. Maka ini contoh juga menginspirasi kepada kita semua dan anak cucu kita. Orang Islam itu harus pandai bisnis. Tapi mohon maaf, di Indonesia yang pandai bisnis malah dikuasai saudara kita yang ngeten toh. Ini jadi pribumi itu harus bangkit kan itu. Karena apa? Orang kalau sudah punya kendali ini itu bisa mempengaruhi politik. Nggih mboten? Nah, nggih niku prakteknya ngoten. Ya. Maka orang Islam itu harus semangat. Maka mari kita gerakkan anak cucu kita, ya, untuk menjadi pembisnis yang baik, yang sukses. Ini ternyata Utsman bin Affan itu pembisnis yang sukses. Ternyata ya perjuangan Rasulullah tidak terlepas dari kanan kirinya yang memang orang-orang juga yang hasil didikan beliau yang hebat. Sehingga apa? Perjuangannya, pendanaannya dari mereka. Tetapi memang ini tidak pelit, medit tidak ini. Sukses, kaya, tidak sombong, dermawan. Bapak Ibu nate mireng ketika di Madinah itu kaum muslimin itu mengalami zaman kekeringan. Sehingga apa? Tidak ada sumur yang nyala, yang hidup. Sumber mata air juga tidak ada yang hidup. Coba satu Temanggung ini kebetulan airnya habis. Terus ono mung siji sumur sing urip. Dan itu ternyata apa? Milik orang Yahudi. Maka ketika itu orang Islam, kaum muslimin pada kebingungan. Pripun niki?
ambil air, beli air bersih di situ, mahal. Padahal yang namanya air itu kebutuhan pokok. Maka para kaum muslimin mengadu kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, dos pundi niki. Kita sedang kekeringan, tidak ada sumur yang nyala, tidak ada mata air yang hidup, kecuali hanya milik satu sumur orang ya Yahudi. Terus Rasulullah mengumumkan, barang siapa yang mau mendermakan hartanya untuk membeli sumur itu, maka gantinya adalah surga. Terdengar oleh Utsman bin Affan, tergerak akhirnya. Betul langsung di lobi. Kira-kira bagaimana? Minta harga berapapun udah saya beli. Jawabannya bagaimana, Ibu? Tidak, ini investasi saya. Coba bayangin, hanya itu yang hidup kan. Nggak bisa, mau berapapun kau beli, no way. Kan itu. Utsman pulang dengan tangan hampa kosong. Atur strategi, ngatur kata-kata, diplomasi yang baik, ke sana lagi, mental lagi. Besoknya lagi. Memang enggak melakukan yang kebaikan itu enggak boleh putus asa. Ke sana lagi, mental lagi, pulang lagi dengan tangan hampa. Akhirnya kalau tidak boleh saya beli gimana ya? Kalau saya beli separuh saja. Nanti yang masih tetap milik dia, tetapi nanti yang separuh milik saya. Betul. Keempat kali datang di lobi, enggak, saya mau beli sumur Anda wahai Tuan. Tetapi saya mau beli separuhnya saja. Berapapun yang kamu minta, saya bayari. Betul akhirnya. Sudah kalau begitu, separuh milik Anda nanti, separuh, tapi Anda harus mau membeli sumur ini dengan harga 12.000 dirham. Itu juga harga ketika itu ya luar biasa. Akhirnya oleh Utsman dibeli enggak? Dibeli, akhirnya diumumkan, ini sudah terbeli oleh Utsman bin Affan, sekarang saya wakafkan untuk kaum muslimin gratis. Silahkan ketika hari jadwalnya saya ambil sebanyak-banyaknya. Ya. Ambil yang sebanyak-banyaknya air sehingga untuk cukup kebutuhan tidak hanya 1 hari, tapi 2 hari. Bisa 3 hari, bisa 4 hari. Betul jatahnya yang pemilik sumur, akhirnya kaum muslimin nggak ada yang beli. Setelah melihat kenyataan begitu, pemilik sumur, waduh cilek ini. Saya dikidali kan bahasa orang anak sekarang. Wah ternyata saya dikidali. Boleh nggak kayak begitu? Ya itu bukan mengidali, itu tetap beli dengan harga mahal, hanya bergantian. Akhirnya apa? Beberapa hari ketika jadwalnya miliknya orang Yahudi, pemilik sumur itu, tidak ada yang beli, tidak ada yang berdatangan, tapi ketika jadwalnya Utsman bin Affan, itu berduyun-duyun. Akhirnya wis nek kok ngono dituku ae kabeh. Dibeli semua, tetapi dengan harga juga tinggi. Ketika itu saya juga baca dalam sejarah itu 8.000 dirham. Dibayar oleh Utsman bin Affan. Itu ya Allah, dan itu diwakafkan kepada kaum muslimin. Dan menurut riwayat setelah itu ditanami, kan tidak hanya sumur, sekitar sumur juga luas. Ditanami kurma dan itu terus diinfakkan pada kaum muslimin. Dan sekarang sudah berdiri hotel-hotel Mekah, dibangun oleh kerajaan Arab Saudi dan diatasnamakan siapa? Utsman bin Affan. Sehingga hasilnya itu untuk kepentingan umat diinfakkan masih atas nama Utsman bin Affan. Luar biasa. Sehingga pahalanya ngalir terus walaupun 14 abad yang lalu sudah wafat. Tapi sampai sekarang masih mengalir. Itu baru satu ya, amal kedermawanan Utsman bin Affan. Yang lain mau disampaikan, tapi ini pesannya yang 6 mana enggak jadi.
Gimana Bu? Saya minta persetujuan. Kedermawanan Utsman selanjutnya itu ketika zaman Khalifah Abu Bakar luar biasa juga. Ketika musim paceklik, langit tidak menurunkan hujan, tanah tidak menumbuhkan tanaman, itu kaum muslimin mengalami kesusahan hidup. Ketika itu kaum muslimin berdatangan pada khalifah itu yang ketika itu zamannya adalah Abu Bakar, maka bagaimana wahai Abu Bakar ini, ya khalifah, mohon jenengan doa kepada Allah segera turun air hujan. Karena sudah sekian bulan tidak turun. Kalau di Arab nggak turun itu ya panas banget. Nek tengi ngeri kita sih sekeco. Ini sudah kekeringan, sudah kelaparan. Terus jawabannya bagaimana? Abu Bakar, tunggu sebentar, insya Allah sebentar lagi pertolongan Allah akan datang. Betul Bapak Ibu, malam harinya itu ada 1000 unta dengan membawa dagangan datang ke Madinah. Begitu datang 1000 unta ini, ya, wah para pembisnis datang ini, para pembisnis datang. Ini milik siapa? Ini milik saudara Utsman. Nah, temui Utsman bin Affan. Bagaimana wahai Utsman? 1000 unta ini akan saya beri keuntungan 2 kali lipat. Tidak, jawabannya apa? Tidak mau. Udah kalau dua kali lipat tidak mau, 4 kali lipat. Tidak mau. 4 kali tidak mau. 4 kali lipat ya, 4 kali. 6 kali lipat. Tidak mau. Udah mentok gini. Udah para saudara sudah datang. Udah saya kasih keuntungan 8 kali lipat. Bagaimana Utsman bin Affan? Tidak mau. Saya mau. Terus saudara itu yakin tidak ada yang mau membeli keuntungan lebih dari ini wahai saudara Utsman bin Affan. Jawabannya Utsman bin Affan bagaimana? Saya yakin masih ada. Siapa itu wahai saudara Utsman bin Affan? Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberi keuntungan lebih dari 8 kali lipat. Akhirnya apa Bapak Ibu? Menurut sejarah 1000 unta itu semuanya barang dagangannya itu diinfakkan kepada kaum muslimin secara cuma-cuma. Itu kedermawanan Utsman bin Affan. Cara nek kiambak pripun? Kesempatan. Tapi ternyata Utsman bin Affan tidak. Ya. Ternyata Utsman bin Affan tidak. Ini kedermawanan Utsman bin Affan. Nah, pun jam pinten iki? Kirang 12 menit. Nah, orang sehebat itu ada pesan untuk kaum muslimin yang perlu juga untuk kita. Itu dinukil oleh Imam Nawawi Al-Bantani, orang Indonesia yang menjadi ulama besar, belajar di dulu, zaman dahulu, ya. Terus itu dinukil di kitab Nasoihul Ibad. Ada 6 pesan penting dari Utsman bin Affan terhadap kaum muslim. Pesannya nopo Ibu? Bapak, pesannya itu yang pertama, hendaknya orang mukmin itu takut dan khawatir terhadap dunia, jangan-jangan dunia nanti akan memperdayanya. Yang pertama, hendaklah orang mukmin itu takut dan khawatir terhadap dunia, karena dunia nanti bisa memperdayanya. Ini penting sekali menurut saya, Bapak Ibu. Dunia ini adalah jalan menuju ke hakikat tujuan kita di akhirat.
Maka ketika kita masih di alam dunia, pesannya beliau, jangan sampai terperdaya. Karena apa? Ini yang terpenting. Orang meninggal itu, besok itu ada 3 hal yang mengikutinya. Yattabi'ul mayyita salasah. Ada 3 hal yang mengikuti setiap orang wafat. Napa niku? 1, keluarga. Mosok enten keluargane sedo mboten ngantar. Nggih mboten. Tapi ya ada yang orang berhasil putranya di luar negeri semua. Ya. Ketika sakit di bel enggak mau pulang. Ketika wafat, oh ya enggak pulang, hanya ngasih karangan bunga. Kinten-kinten pripun nek ngoten niku. Aduh, ya seneng sukses neng Jepang, sukses neng Amerika. Tapi ternyata ketika ayahandanya wafat kok ternyata cukup, enggak sempat, perusahaannya enggak memperbolehkan izin. Terus cukup karangan bunga tertulis, ya Allah, ikut berduka Ananda, ya Allah. Aduh, nih. Ya. Maka yang terpenting adalah solih dan solihah. Dan ketika solih dan solihah itu mesti ketika dia berhasil pun, itu ketika orang tuanya membutuhkan, mesti pekerjaan tinggalkan. Saya diseneni atau mungkin tidak digaji 2 bulan, siap. Kan begitu. Tapi kenyataannya, ya Allah, ada Bu. Dan itu beberapa. S2, S3 kerjanya di luar negeri. Ketika bapaknya seto, gerah ora gelem purun nengok. Ibunya gerah ya ora nengok. Ya Allah. Nah niki. Ya, kembali ke tadi, mayat itu, jenazah itu meninggal itu diikuti dengan 4 hal. Yang pertama keluarga. Yang kedua amal. Yang ketiga harta. Harta, gitu. Gadah warisan kata, gitu. Itu diikuti itu. Maka yang 2 itu akan kembali. Tapi yang masih menjadi teman kita itu hanya amal. Keluarga, mbok sing mbiyen ini seciduk semanci, sehidup semati, yang 1 meninggal purun yakin boten. Oh, ditinggal tingrutu ting griya mawon dikubur seminggu. Karena dulu cita-citanya sehidup semati, ya tetap boten purun. Iya kan? Akhirnya ya kembali. Sing suami ya nanti ternyata juga nikah lagi. Ya. Yang istri itu ternyata setelah selang berapa bulan dilamar orang juga mau enggak ada sehidup semanci ini boten wonten. Mesti akan kembali, maka keluarga itu akan kembali. Akan kembali. Harta juga tidak akan menjadi, tidak ada yang ikut. Yang menjadi teman kita di alam kubur adalah amal perbuatan. Maka kita tidak boleh ya ketika diberi harta banyak terus ini hasil saya, enggak mau saya berikan pada orang lain. Jangan sampai. Ini dunia, jangan terperdaya. Memang betul kita itu disuruh bekerja, dunia itu seolah-olah mau hidup selamanya. Itu boleh, itu betul itu. Apa supaya memang punya semangat. Ketika beribadah seolah-olah mau mati besok pagi. Tetap betul, tetapi ingat, harta itu tidak akan dibawa. Yang dibawa itu aman. Maka ini monggo nih, ya. Ini kula nggih maturi sing caket niki nggih. Niati kula niki. Ya, monggo niki. Dunia itu jangan terpedaya. Kita bekerja ya udah kita untuk ibadah. Untuk ibadah, insya Allah. Nah, kalau niatnya ibadah, kita tidak akan terperdaya pada dunia. Di dunia itu ya paling-paling yang dimiliki kita ya Pak, Bapak Ibu.
Ya, yang kita makan. Yang kita nikmati harta kita, yang kita makan. Itu larinya ke sana. Gitu. Yang kita pakai. Ya ini nanti ya lusuh. Nggih mboten. Nah, dengan yang satu ini, dengan yang disodakohkan. Yang kita pakai, yang kita nikmati, ya udah itu hilang begitu saja. Tapi insya Allah yang kita sodakohkan, itu akan menjadi teman kita dan akan menghantarkan kita di surga nanti. Allahumma amin. Jadi welingnya Utsman bin Affan, jangan terperdaya dengan dunia. Maka kalau ada pilpres, pileg, pilkades kok akhirnya kepingin dunia jabatan, nyok pun. Nek kula astagfirullah, ampun tiru. Kalau ada ya, jangan kita dukung kan ngoten toh. Ya kalau memang rosi wal murtasi itu kan finar atau 100 dunia niku ngoten, manusia umatnya Nabi Muhammad itu hanya 60 sampai 70. Tok niku. Alpun yang lebih niku ya sedikit. Hanya itu di dunia. Toh yang jujur dunia itu yang namanya nikmat itu hanya 1% yang diturunkan oleh Allah di muka bumi itu. Dan yang namanya siksa azab itu juga 1%. Kok saged? Ya memang niku ngendikanipun para ulama. Jadi senikmat-nikmatnya makan di dunia itu nikmatnya ada 1 menit enggak? Mbok antak hotdog napa? Makan daging sapi itu paling-paling nikmatnya ketika masih di lidah. Sampai ke belakang 6 cm. Ketika sudah turun ya sama. Gitu. Itulah nikmat dunia. Itu 1%. Ketika Pak kula panjenengan niku buka niku teguhan yang pertama, kedua, ketiga, ya ndak ngoten niku. Nggih mboten? Ya itulah nikmat dunia. Karena apa? Oleh Allah hanya 1%. Mbok sare ning hotel bintang 10 niku ya paling ngoten niku. Naik pesawat mbok sing Garuda, sing Lion ya ngoten niku tok nikmati dunia itu hanya begitu itu. Siksa juga hanya 1%. Orang tergencet kereta api itu remek kepalanya, kakinya patah remek. Itu sakitnya hanya begitu. Ketika remek itu nggak sadar, nggak sakit. Nggih mboten? Yakin ketika dia jatuh dari pohon atau ketabrak motor terus dia kepalanya pecah itu nggak sakit. Pak Ramadan, bisa buktikan Pak? Menurut para dokter. Karena apa? Tidak sadar. Itu memang mekanisme Allah menciptakan begitu. Ketika dia terhimpit sesuatu yang memang membuat dia tersiksa itu tidak sadar. Lah ketika tidak sadar itu tidak sakit. Lah beda dengan di yaumul kiamah. Itu siksa itu 100% dikasihkan. Nikmat juga 100%. Nanti kulaturki mungkin ada orang yang setelah dihisap jatahnya di surga, sedang jalan-jalan itu merisani sebuah burung yang bagus sekali, terus dia itu punya kerentek, wah enaknya ya kalau makan daging itu. Dalam waktu tidak lama itu sudah ada pelayan yang menghidangkan, ini dagingnya silahkan dinikmati. Tur nang kene niku terus cara didahar niku nggih nikmat terus mboten terus tindak wingking. Kan tidak membuang sampah. Itu orang yang berhasil menahan hawa nafsunya di dunia sehingga apa? Di akhirat itu segala permintaannya oleh Allah dikabulkan. Gek batin wis kabulke. Beda dengan orang yang biasa menuruti hawa nafsunya di dunia, ya. Menuruti hawa nafsunya di dunia, itu besok di yaumul kiamah segala permintaannya itu akan ditolak oleh Allah. Ditolak oleh Allah. Bahkan ketika sudah dihisab jatahnya di neraka, wahai ya Allah, mbok saya dimatikan saja. Jawabannya di dalam hadis itu, oleh Allah jawabannya bagaimana? Innal mauta qad mata. Sak temene kematian itu sudah mati. Jadi
doamu tidak bisa. Artinya apa? Ya hidup. Minta kematian sudah tertutup. Dia hidup di neraka kok hidup pakai api dunia saja. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, ya Allah. Kados nopo. Niku makanya itu siksa. Yang namanya siksa azab di akhirat itu 100% diberikan. Nikmat juga diberikan. Di dunia itu hanya 1%. Nikmat diberikan di dunia 1%, siksa azab juga 1%. Maka orang mukmin jangan terperdaya dengan dunia. Pun kayak setunggal nih kadosi kok empun teles nih. Sing sanese sanes wekdal mawon. Kalih mawon nggih tambahi setunggal niki mau jam pinten? Oh jam 09.30 aku kasal. Ya. Yang kedua, hendaknya orang mukmin itu khawatir jangan-jangan Allah memanggil kita dalam keadaan hidayah yang diberikan kepada kita dicabut. Luar biasa Bapak Ibu. Ya. Ini pesan penting. Sehebat beliau, gitu ya, pesannya begitu. Hendaknya setiap orang mukmin itu khawatir kepada Allah, jangan-jangan Allah memanggil kita ketika kita di dalam keadaan tidak beriman. Kan ngeri nih. Saya juga punya ya informasi beberapa mubalek ya wis apal Quran niku enten sing akhirnya tidak istiqomah jadi orang Islam. Pindah agama lain. Gak ada jaminan. Ya. Maka ini nasihat penting bagi kita untuk apa? Nikmat iman, nikmat Islam yang sudah kita terima ini kita jaga betul. Supaya apa? Ketika Allah memanggil kita semua itu dalam keadaan tetap iman. Maka ketika dalam keadaan iman itu nanti akhirnya husnul khotimah. Ketika mboten ya Allah. Tidak ada jaminan. Ya. Survei membuktikan, ada juga hadis, ada orang yang dari awal sampai menjelang akhir itu dia melakukan amal surga. Sehingga diceritakan dalam hadis itu ternyata tinggal satu sejengkal dia masuk surga. Ternyata apa? Dia mengamalkan amal neraka. Sehingga apa? Ketika amal neraka dipanggil akhirnya masuk neraka. Tidak jadi masuk surga. Ada orang yang melakukan amal neraka dari awal sampai akhir, tinggal sejengkal dia masuk neraka. Tetapi ternyata apa? Dia insaf, tobat, melakukan amal surga. Terus dipanggil oleh Allah, akhirnya masuk surga. Ini jadi perhatian bagi kita. Maka ada hadis barang siapa yang akhir hayatnya berkata, La ilaha illallah dakhalal jannah. Dan untuk menjadi orang begini tidak datang tiba-tiba. Ya. Tidak datang tiba-tiba. Ini saya yakin karena keistiqomahan dalam beramal. Keistiqomahan dalam keimanan, keistiqomahan dalam beramal baik. Sehingga apa? Ketika menjelang akhir. Ya, itu ketika nyawa akan kita mengucapkan la ilaha illallah. Walaupun wis apal ning amale beda. Nah, itu yang saya kira tangeh lamun. Maka terkait dengan pesan yang kedua itu menurut Utsman ini apa yang harus kita lakukan? Paling tidak 3 hal. Napa? Ziyadatul ilm. Selalu berupaya nambah ilmu. Ya. Nambah ilmu. Karena kalau tidak nambah ilmu kadang-kadang amal yang kita lakukan akan hambar. Ketika hambar kita juga nanti akhirnya males. Tapi tholabul ilmi insya Allah nanti tambah kuat. Silahkan. Tidak hanya 1 minggu sekali. Ya. Kalau perlu ya bisa 2 kali. Tambah buka ini digunakan untuk baca ini ayat ini tafsirnya bagaimana, asbabun nuzulnya bagaimana kan saniki ini gudang ilmu toh. Ya, kita gunakan untuk membantu kita mengantarkan kita masuk surga. Ziyadatul ilm.
Kalau sudah ziyadatul ilm, insya Allah nanti akan ziyadatul iman. Imannya akan tambah kuat. Kalau sudah imannya kuat nanti mesti akan apa? Berkonsekuensi pada ziyadatul amal. Amalnya akan tambah berkualitas dan juga akan tambah berkuantitas. Nah, kalau berkualitas, berkuantitas, insya Allah akan man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Ya, itu. Barang siapa yang akhir ucapannya sebelum Allah cabut ini la ilaha illallah dakhalal jannah. Allahumma amin. Mudah-mudahan betul-betul nanti terrealisasi, terutama yang berbicara ini sumrambah mungkin dengan Bapak Ibu sekalian. Ketika besok kapan ya, kita belum menghendaki saat ini toh. Kapan ketika kita dipanggil oleh Allah tetap dalam kondisi iman dan Islam sehingga bisa la ilaha illallah sehingga betul-betul nanti dapat tiket masuk surga. Allahumma amin. Mekaten lan semanten ingkang saged kula aturaken, jika ada sumur di ladang itu tanda petani kurang pekerjaan. Jika ada umur panjang, bolehlah kita bertemu di lain kesempatan. Jika ada sumur di ladang, bolehlah menumpang mandi. Tetapi jika tidak ada sumur di ladang, Bapak Ibu jangan sampai tidak mandi. Buah durian, buah dondong, sekian dong. Burung cendrawasih, burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususipun kula lan dumateng panjenengan sedaya. Kula pungkasi nasrum minallah wa fathun qarib, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Dalam nggih. Nggih, Bu, nyuwun tambahan sing sekawan, nggih. Nggih. Tadi jangan orang mukmin itu hendaknya khawatir terhadap dunia, jangan-jangan dunia memperdaya kita. Yang kedua, kita harus khawatir kepada Allah, jangan-jangan Allah nanti mencabut hidayah yang ada pada diri kita. Terus yang ketiga, kita khawatir kepada malaikat, jangan-jangan dia menulis amal kita dengan amal yang buruk. Itu yang ketiga. Ya, amal yang buruk. Terus ngopo malih nih? Kita harus khawatir dan takut kepada setan, jangan-jangan setan itu memperdaya amal ibadah kita. Betul ini, setan itu memperdaya terus. Kita niatnya baik, ternyata tekan kene mentarani, ya, riya, kan tergeser akhirnya amalnya. Maka menurut Utsman itu hendaknya setiap orang mukmin itu khawatir dan takut kepada setan. Jangan-jangan setan memperdaya amal perbuatan kita. Pun pinten niku? Sekawan. Terus yang kelima, kita hendaknya takut, khawatir kepada malaikat penjabut nyawa. Jangan-jangan malaikat menjabut nyawa ketika kita dalam keadaan lalai. Kan cilekek. Kan cilekek niku. Yang terakhir, Ibu, ya, kita harus khawatir, takut kepada keluarga kita, jangan-jangan keluarga kita malah mengganggu kita untuk ingat dan zikir kepada Allah. Maka kita berupaya mendidik keluarga kita dengan baik sehingga tidak mengganggu kita
dalam beribadah kita. Kan ada orang yang golek nafkah terus nganti lali ibadah. Ya. Itu termasuk melalaikan ingat dan zikir kepada Allah. Itu 6 hal yang sudah nggih utuh sampun matur suwun. Nggih. Monggo akhiripun monggo kita saderengipun jengkar saking gedung menika kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ajma'in. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa sihhatan fil badan wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qoblal maut wa rahatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.